pasal yang ke-17. Kita akan lihat bersama saudara ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudara, kita sama-sama baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya kepada gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada seorang cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada akhirnya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran." Kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-17 ada 3 peran di sini. Ya, ada 3 peran di sini, ada 3 tokoh, ya, ada 3 tokoh besar. Yang pertama, kalau kita melihat berbicara tentang pelacur besar, ya saudara, pelacur besar. Dan kalau saudara melihat tokoh yang kedua, maka di sini ada mereka yang bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan terpilih, yang dipilih dan yang setia. Ya, itulah kehidupan orang-orang percaya yang setia dalam Tuhan. Dan kalau saudara melihat pada ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan ada binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10, saudara. Ya, jadi ada 3 tokoh. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana pelacur besar ini, Bapak Ibu Saudara. Karena pelacur besar ini luar biasa, ya. Pelacur besar ini dikatakan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya kepada guru, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu dan penuh tertulis dengan nama-nama hujat, saudara. Nah, ayat 4 mengatakan, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Ya. Kita melihat bagaimana ada pelacur besar. Siapa pelacur besar ini? Pelacur besar ini adalah gereja palsu. Ya. Pelacur besar ini adalah gereja yang gereja palsu, gereja yang mengadopsi segala sesuatu. Ya. Gereja yang sebetulnya menjadi alat daripada antikris. Ada, saudara. Ya. Dan gereja yang seperti ini berkelimpahan. Ya, kalau saudara melihat berkelimpahan, gereja yang seperti ini berkelimpahan dengan segala sesuatu. Karena ada yang masuk, karena ada yang mendanai. Gereja palsu, gereja tetapi palsu. Ya, itulah penyesatan. Di dalamnya semuanya penyesatan. Jadi saudara harus paham bahwa ini strategi iblis. Gereja palsu itu bukan sebuah ketakutan. Kadang-kala kita berkata begini, ini ketakutan pendetanya aja, ini ketakutan gembalanya, ini ketakutan gerejanya aja. Enggak. Ini sebuah kekuatan juga. Ini adalah salah satu divisi, saudara. Ini adalah satu saudara, kaki tangan daripada pekerjaan jahat. Dan bagaimana ini digambarkan, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, dikatakan saudaraku bahwa dia di ayat yang ketiga, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Sepertinya dia menguasai, sepertinya dia punya peran penting sekali. Ini gereja palsu, nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Ini saudara pikir ini muncul dengan sendirinya? Ini muncul dari orang-orang
yang lagi kesambet. Enggak, ini sesuatu yang diorganisir, yang terorganisir sedemikian rupa. Tujuannya apa? Menyesatkan saya, menyesatkan saudara. Dan sudah terlalu banyak loh saudara hamba-hamba Tuhan yang disesatkan dengan segala pengajaran-pengajarannya. Ya, saksi Yehova lah dan apalah macam-macam. Belum lagi pengajaran-pengajarannya yang apa saudara, yang tipis. Perbedaan antara benar dan salahnya tipis. Tentang anugerah, tentang grace. Ya, kita mengakui bahwa only by His grace. Kita mengakui bahwa hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Ada amin saudara? Kita mengakui sekali. Tetapi saudara, bahwa kemurahan Tuhan itu nggak mutlak kemurahan Tuhan. Bahwa kita diajar katanya saudara, ya kita kalau kita bicara bayar harga itu sombong kamu, karena harganya itu sudah lunas dibayar di kayu salib. Enggak begitu juga. Enggak gitu-gitu juga. Ada pengajaran macam-macam, ada pengajaran ya Yesus itu juru selamat, Yesus itu juru selamat, tapi dia bukan satu-satunya juru selamat. Nah saudara mau bilang apa? Yesus itu juru selamat, ya, tetapi dia bukan satu-satunya. Alkitab berkata, aku inilah jalan kebenaran kehidupan, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Amin. Satu-satunya. Dan saya percaya nanti ke depan saudara, tahukah saudara bahwa ini pekerjaan saudara, karena ini didanai secara luar biasa, ini disetting secara luar biasa, maka ini punya kekuatan yang luar biasa juga. Yang tujuannya apa? Sekali waktu saya dan saudara disesatkan, dananya ada. Ini saudara, betapa kita sedang hidup di akhir zaman yang seperti, dan kita melihat bagaimana saudaraku, ini pelacur besar ini bermewah-mewah, dia nggak kekurangan uang. Ya, di satu sisi tetap bergereja, di satu sisi tetap seperti menyembah Tuhan, tetapi satu sisi sebetulnya sudah menjual sesuatu. Pelacur kan ada yang diserahkan, ada yang didapat. Betul nggak saudara? Ada yang diserahkan, ada yang didapat. Ada yang dikorbankan, ada yang diambil keuntungan. Tetapi ini bicara gereja loh saudara. Apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tadi malam saya baca saudara di kompas.com, IMF bilang begini, IMF ya saudara, IMF bilang begini, dunia akan masuk pada satu krisis ekonomi global yang belum pernah terjadi. IMF. Solusinya buat gereja-gereja yang nggak kuat, buat orang-orang percaya, buat hamba-hamba Tuhan yang nggak kuat, solusinya apa? Supaya tetap bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Ya sudah, melacurkan diri. Ambil adopsi. Karena ada keuntungan. Ada keuntungan yang didapat. Dan gereja palsunya akan semakin semarak seperti itu. Ya. Gereja palsunya akan semakin semarak. Kita berdoa, kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sejati. Amin saudara. Ya. Saudara berdoa buat saya supaya saya jangan nyimpang. Amin saudara. Ya. Karena yang dirusaknya saya dulu. Kalau bicara tentang pengajaran palsu, saya dulu yang dirusak, saya dulu yang disesatkan. Nanti saya sampaikan sama saudara. Gereja hari-hari lagi ditekan sedemikian rupa, hamba-hamba Tuhan lagi ditekan sedemikian rupa dalam segala hal, termasuk ekonomi. Supaya apa? Sampai kemudian tekanan ujungnya apa? Mau nggak? Ya, mau nggak ngajarin sesuatu yang berbeda? Mau nggak menyampaikan sesuatu yang berbeda? Ini ada nih.
Tuhan tolong kita, saudara. Kita tetap, saya bisa menyampaikan firman kebenaran yang sejati buat saudara. Karena saya tahu saya bertanggung jawab, saudara, membawa saudara masuk dalam kebenaran yang sejati. Tapi ini sebuah kekuatan, saudara, kekuatan yang saudara bayangkan, kekuatan yang di backing, yang di backup sama apa? Sama ini, ya saudara, sama binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ini bicara tentang kekuatan antikris, ini bicara tentang apa namanya, negara-negara yang menjadi satu, saudara. Orang bilang Eropa ini salah kabeh. Nggak tahu siapa ini, saudara. Saya juga nggak ngerti, kalau saya ini salah juga. Ya, tapi ini satu kekuatan yang menjadi satu, saudara. Binatang yang dikatakan, saudaraku, mempunyai 7 kepala 10 tanduk. Ini satu kekuatan yang besar, ini satu kekuatan. Bayangkan kalau sudah ada binatang 1 kepala aja juga sudah nakutin. Apa ini 7 kepala, 10 tanduk, tanduknya ada 10. Bayangin. Ini berkolaborasi mereka. Mereka ini berkolaborasi. Jadi satu kekuatan. Tapi nanti akhirnya kalau saudara mau lihat, ya, gereja palsu ini akan dibuang. Bukan dibuang sama Tuhan, dibuang sama kekuatan jahat ini. Coba lihat, saudara. Nih, ayat yang ke-15 dan 16, saudara. Sama-sama kita baca ayat 15 dan ayat yang ke-16. Gereja palsu itu cuma jadi alat. Gereja palsu itu cuma jadi apa ya? Cuma ditipu oleh kuasa jahat. Gereja palsu dapat keuntungan, tidak. Coba lihat, saudara. Ayat 15 dan 16. Sama-sama. Sepertinya ayat 15 hebat nih, saudara. Tapi kemudian lihat ayat yang ke-16. Kita lihat dari ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita palsu itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ayat 16. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan bayangkan. Ya, dikatakan, saudaraku, kalau saudara melihat di ayat ini, saudara, ya, sebab Allah telah menerangi hati mereka, katanya. Ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang akan membenci pelacur itu, dan mereka membuatnya dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan apa? Saya nggak ngerti sunyinya apa, tetapi telanjangnya itu artinya apa? Tadinya dia memakai kain lenan, ya. Coba kalau sudah baca tadi ayat yang keberapa itu, ya, saudara, ayat yang keberapa itu, saudara, ya, ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi, dengan dihiasi emas, permata, mutiara. Wah, didandanin ini gereja palsu, pelacur ini didandanin. Gereja palsu ini didandani, gereja sesat ini didandani. Ya, sepertinya mereka memakai itu, memakai kain kirmisi sama lenan. Kain kirmisi sama lenan halus itu tanda orang percaya, tanda orang benar, tanda kekudusan. Tetapi palsu semua, palsu. Ada apa? Ada perhiasan emas, permata, mutiara, itu dan hasil dandanan daripada binatang itu, daripada kekuatan jahat, daripada kekuatan antikris. Didandani di gereja palsu ini. Gereja palsu ini nggak akan miskin, gereja palsu ini nggak akan seadanya, gereja palsu ini akan semarak. Kalau mau beli apa bisa, kalau mau bangun apa bisa. Hebat tuh. Siapa yang nggak kegiur? Bangun gereja kayak apa susahnya? Ya, saudara. Belum lagi sound system. Sound system kita tuh diketawain sama orang. Sound system gereja kita tuh diketawain sama sound engineer tuh diketawain. Ini nggak benar semua. Jadi kalau kita mau benar tuh, saudara, 1 M minimal.
Sedangkan yang saya dengar kalau sound system gereja-gereja gede, saudara, udah puluhan M, sound system yang puluhan M. Bukan berarti gereja yang gede-gede itu gereja sesat, enggak ya saudara. Jangannya, bukan, beda, sangat beda. Saya tidak bilang begitu, sangat beda sekali. Bukan artinya kalau gereja palsu itu didandani, waduh, semarak. Ya, nggak heran yang namanya bantu, siapa yang nggak mau dibantu? Ya, siapa yang nggak mau dibantu sudah? Mengerikan loh saudara. Ini kekuatan, nanti kekuatan mamon yang akan semakin berperan penting dalam segala aspek kehidupan. Nah, saya sampaikan ini sesuai dengan firman Tuhan Wahyu pasal 17, tapi juga supaya kita menjadi paham dan kita berawas-awas. Ada apa yang saudara? Kita berhati-hati, jangan mudah dengan segala yang firman Tuhan bilang di sana ada Mesias. Kalau bahasa Cirebon sih, itu bagus sih lah, itu bagus sih lah, ya kan? Kalau bahasa Alkitabnya di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, di sana ada Mesias. Kalau kata orang bahasa Cirebonnya sih, ya saudara, orang teman-temannya kita nih, itu bagus lah, itu bagus lah. Kenapa? Pak saudara, saya nggak bilang bahwa saya bagus, enggak, tapi hati-hati. Saya nggak melarang saudara untuk dengar, untuk datang, nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Ini Bapak Ibu saudara, ya. Ini yang akan bekerja, ini kalau saya membayangkan ini mengerikan, ini kekuatan yang mengerikan. Kalau saudara menyadari ini sebuah kekuatan yang mengerikan. Belum lagi ditambah dengan tanda-tanda mujizat. Ya, gereja-gereja palsu seperti ini apakah tidak ada tanda mujizat? Ada sudah. Gereja-gereja palsu seperti ini juga ada tanda-tanda mujizat. Mujizat yang bukan dari Tuhan, mujizat yang dari kuasa gelap. Ada sudah, ada. Ini Bapak Ibu saudara, ini satu kekuatan yang sedang bekerja hari-hari ini. Tapi coba lihat, ini ayat yang ke-6 saudara. Bukan ayat yang ke-6, maksud saya ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih. Amin saudara. Siapa yang akan berkemenangan? Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan siapa juga yang akan menang? Siapa juga? Apakah cuma Yesus yang menang? Tapi dia juga yang akan menang adalah mereka yang bersama-sama dengan dia. Dia yang selalu, mereka yang selalu ada berpihak dengan Yesus, berpihak dengan kebenaran. Siapakah mereka? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya cuma mau bilang begini saudara, adakah gereja-gereja palsu itu mereka nggak terpanggil? Mereka juga dipanggil. Apakah mereka tidak dipilih? Mereka juga ada, saya percaya mereka adalah orang-orang pilihan. Salomo orang pilihan bukan menurut saudara? Sangat pilihan. Tuhan sendiri yang bilang sama Daud, nanti akan menggantikan kamu, itu adalah Salomo anak. Daud itu punya anaknya banyak, karena istrinya banyak. Tapi Tuhan bilang sama Daud, cuman Salomo yang jadi raja menggantikan Daud. Tapi apa yang kemudian terjadi dengan Salomo? Bagian, seringkali saya bilang, bagian memanggil kita itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian memilih kita itu bukan pilihan saya. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan tuh, percayalah saudara, itu karena Tuhan yang memilih saudara, bukan saya. Kalau saudara jadi WL, jadi singer, jadi pengkhotbah, jadi apapun juga itu karena Tuhan. Itu bukan karena saya. Saudara nggak punya utang budi sama saya.
Saudara nggak punya apa-apa, tapi saudara punya utang budi sama Tuhan dan punya tanggung jawab sama Tuhan. Kalau saudara mengerti hal itu, maka saudara akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Saudara pasti memberi yang terbaik buat Tuhan. Tubuh jiwa rohmu kau berikan buat Tuhan. Bagian memanggil itu bagian Tuhan, bagian memilih itu bagian Tuhan. Tapi bagian setia itu bagian kita dan bagian Tuhan. Artinya apa? Kita berjuang, kita nguat-nguatin diri kita ketika badai, ketika kesusahan, ketika ujian datang, ketika cobaan datang, kita berusaha berjuang untuk menguat-nguatkan diri kita. Kita berjuang untuk terus maju berjalan ketika badai ini menerpa nggak ada habis-habisnya. Kita tetap berjuang walaupun jalan itu cuman nggak bisa banyak, tapi kita berjuang maju terus. Dan di situ bagian Tuhan juga menguatkan saya dan saudara. Amin. Itu bagian Tuhan juga memegang tangan saya, penuntun melewati badai kehidupan, melewati seperti yang Alkitab katakan, Daud katakan Mazmur 23, melewati jurang kematian, lembah kematian. Jadi itu bukan bagian Tuhan semata-mata, tapi harus ada aksi dari kitanya, dari peran dari kitanya juga. Ada keterlibatan kitanya juga. Kalau bicara memilih, nggak ada loh saudara, nggak ada. Dalam mari sama-sama kita merenungkan hal yang seperti ini, saudara. Saya percaya dikatakan bahwa anak domba mengalahkan mereka, ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan itu bicara tentang pemilik dari segala apapun juga. Bisa bilang amin saudara. Tuhan, saudara ngerti arti Tuhan kan? Kalau saya kerja sama saudara, saya ini hamba saudara Tuhan, maka saya menganggap saudara itu adalah pemilik dari segala sesuatu. Itu Tuhan. Nggak cukup itu, nggak cukup. Dikatakan raja di atas segala raja, lebih luas lagi kapasitasnya, lebih lebar lagi kapasitas. Jadi artinya begini, Tuhan lagi mau bilang begini, kalau bicara urusan makan, bicara urusan ekonomi, jangan takut, Tuhan sanggup pelihara saya dan saudara. Amin. Tapi jangan hawak-hawak pisang gitu saudara. Karena kalau kita hawak, maka kita nggak pernah cukup dengan berkat Tuhan. Itu aja. Paham sampai sini saudara? Ya, kalau bicara tentang keberkatan, bicara tentang hidup, saudaraku, Tuhan di atas segala Tuhan itu pemilik atas segala sesuatu. Apalagi bicara tentang raja di atas segala raja, lebih lebar lagi, lebih luas, lebih tidak terbatas lagi jangkauannya, saudara. Kekuasaannya. Jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan gak sanggup memelihara kita. Sampai apa? Sampai pelacur itu menjual dirinya. Satu hal, ada dua hal saya pikir. Satu, bahwa dia merasa Tuhannya itu nggak sanggup pelihara dia. Yang kedua adalah apa yang tadi saya katakan, dia nggak pernah puas dengan pemeliharaan Tuhan. Maaf ya saudara, ini cuma cerita. Ya, saya ngobrol sama ada hamba Tuhan yang di Jakarta. Ya saudara, mereka cerita, saya ngobrol nih, ini ngobrol ya saudara, ngobrol. Saya cuma dengar. Mereka bilang, wah, saya lalu Tuhan luar biasa, Pak. Ya. Dikasih apartemen, ya, kasih apartemen 2M, dikasih mobil, dikasih apa? Yang satu lagi, ya saudara, dia nggak tahu, dia dihubungin sama dealer mobil, Pak minta KTP-nya Pak, ada apa? Enggak, minta KTP-nya, diurus datang mobil, saudara. Hebat kan teman? Ya, pelayanan di mana dikasih motor gede. Dalam hati saudara, jujur ya saudara, dalam hati. Saya mau ngomong sesuatu sama Tuhan. Saya pengen ngomongin, saya nggak pernah mengalami begitu. Tapi saya langsung patahkan itu, saya bilang begini, enggak Tuhan, saya puas dengan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Sudah cukup.
Sudah terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidup saya. Orang yang seperti ini diperhatiin sama Tuhan. Orang yang kayak gini masih mau diangkat sama Tuhan. Kalau saya dengar bandingin gitu ya saudara, saya nggak, ya maaf nih saudara, bukan, saya nggak pernah belum dapetin kayak gitu. Kayak lagu dangdut kan, makan sendiri, tidur sendiri. Enggak, saya nggak. Tapi saya dapat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya cuma bilang, enggak Tuhan, saya cukup anugerah Tuhan buat saya berkelimpahan. Saya nggak mau bandingin dengan cara-cara seperti itu. Benar, berkatnya orang beda lagi, saudara. Berkatnya saya beda lagi. Ada apa ya saudara? Berkat buat saudara beda khusus, berkat buat mereka juga khusus. Jangan cemburu, mereka cemburu. Maaf nih saudara, mereka cemburu lihat saya. Mereka juga lihat saya cemburu, saudara. Walaupun saya dengar kata-kata cerita mereka, saya juga agak cemburu sama mereka. Tapi maksud saya begini loh, berkat Tuhan itu spesial buat saya dan saudara. Jangan pernah nggak merasa puas dengan berkat Tuhan. Orang boleh cerita sama saudara mungkin, waduh itu udah mobil apa, kayak usaha nanjak. Saudara masih di titik itu aja, nggak apa-apa saudara. Jangan marah sama Tuhan. Anugerah Tuhan cukup buat saudara dan saya. Waktu saya dengar itu sempat tergelitik loh. Tapi seperberapa detik saya harus bilang sama saudara, supaya saya jadi kesaksian buat saudara. Seperberapa detik saya harus bilang sama Tuhan, dalam hati saya, enggak Tuhan, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Tuhan dalam hati saya, enggak Tuhan sudah terlalu baik. Dipercayakan seperti ini, itu sebuah anugerah Tuhan yang besar buat saya. Tiap pagi bisa berdiri seperti ini, melayani Tuhan, melayani saudara, kasih makan saudara. Itu sebuah anugerah Tuhan yang besar buat saya. Maksudnya gini loh saudara. Kalau saudara nggak pernah bersyukur dengan anugerah itu, maka nanti engkau akan terus mencari mana yang lebih besar lagi yang orang bisa kasih sama saudara. Akhirnya apa? Engkau akan terjebak jadi pelacur besar. Saya akan terjebak jadi pelacur besar. Karena saya nggak pernah merasa puas dengan berkat Tuhan. Saya percaya orang-orang ini, pelacur ini, soal yang tadinya ini orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang yang dipakai Tuhan, tapi nggak pernah merasa puas dengan berkat, dengan pemeliharaan Tuhan. Nggak pernah merasa puas. Akhirnya apa? Melacurkan diri, jual kebenaran itu, diganti dengan apa? Dengan kepalsuan. Mungkin bisnis saudara nggak gede, tapi udah bersyukur sama Tuhan. Amin. Saya percaya ada pemeliharaan Tuhan terus melewati COVID aja kan saudara masih tetap hidup tuh, ya. Dan saya percaya saudara ada pemeliharaan Tuhan. Tuh kita tuh menyembah siapa? Kita tuh menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia sekali lagi saya bilang Tuhan itu bicara tentang kepemilikan. Amin, saudara setuju? Tuhan itu bicara tentang kepemilikan. Apalagi kalau kita bicara raja di atas segala raja. Tapi udah cukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Saya pikir begini, kalau saya tiba-tiba dikasih jemaat gede, gereja gede, bablas saya. Bablas, maksudnya jadi sombong, jadi nggak takut Tuhan, jadi petang-peteng, mentang-mentang. Jalan juga sudah. Iya, enggak gampang sudah pikir. Ada teman-teman saya yang belum apa-apa udah. Tuhan tahu takaran yang pas di dalam hidup kita. Makanya sebentar lagi, makanya waktu Israel mau masuk, bangsa Israel mau masuk tanah Kanan, Tuhan bilang begini, kalau satu waktu lembu sapi bertambah-tambah, domba ternakmu bertambah-tambah, emas dan perakmu bertambah-tambah, engkau bisa membangun rumah-rumahmu dengan mewah, jangan engkau lupakan Tuhan Allah. Dan apa yang Tuhan takutkan, itu yang terjadi. Bangsa Israel menyembah berhala. Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan baik.
Sekali lagi kalau bicara tentang hidup, Dia sanggup memelihara hidup saya yang sebenarnya. Makanya saya senang, saudara. Ya, satu lagu yang biasa kita nyanyikan itu, saudara. Ya, sehelai rambutku jatuh, Engkau akan mengenyangkan. Dia Allah yang mampu, saudara. Amin, saudara. Mari kita menyembah.